Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya berharap bahwa setiap kita tetap dalam keadaan sehat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini, saya mengajak kita menundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan pada sore hari ini kalau Tuhan memberikan kami kesempatan bersama untuk bersekutu meskipun hanya secara online. Kami mau berdoa menyerahkan hidup kami sebagai seorang wanita yang hidup dalam Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati persekutuan kami sore hari ini. Dan firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan boleh menjadi berkat kekuatan di dalam hidup kami sebagai wanita-wanita yang takut Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kitab Amsal pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kalau sudah menemukan, saya membacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Amsal untuk Lemuel dari ibunya. Inilah perkataan Lemuel Raja Masa yang diajarkan ibunya kepadanya. Apa yang akan kukatakan anakku, anak kandungku, anak nazarku. Janganlah berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Janganlah sampai karena minum, ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang binasa, yang akan binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan serta melakukan kebenaran dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada sore hari ini adalah pentingnya nasihat ibu. Pentingnya nasihat ibu. Nah, kalau kita membaca apa yang kita baca di dalam kitab Amsal ini, kita melihat bahwa di dalam kitab Amsal ini ada berbagai keunikan. Ya, salah satu keunikan dalam kitab Amsal adalah berisi tentang berbagai-bagai nasihat. Dan khususnya bagian yang kita baca tadi, kita bisa melihat, membaca di sana berisi suatu keunikan nasihat, yaitu tentang ajaran nasihat untuk memperoleh cara hidup yang baik dan berbahagia. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Amsal pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 ini berbicara mengenai nasihat seorang ibu kepada anaknya. Nasihat seorang ibu kepada anaknya, khususnya di dalam bagian ini Raja Lemuel, yaitu ia memberikan nasihat kepada anaknya yang bernama Lemuel. Dan juga kita melihat nasihat itu bukan nasihat yang hanya lip service semata, tetapi nasihat itu merupakan suatu hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nasihat supaya mencari pasangan hidup
yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Ibu Lemuel di dalam bagian ini adalah seorang ibu yang bijaksana dan begitu peduli terhadap kehidupan anaknya yang sudah menjadi seorang pemimpin, yang begitu peduli terhadap anaknya karena anaknya sudah menjadi seorang yang besar. Nah, ibu-ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nasihat yang diberikan di dalam bagian ini yaitu supaya mencari wanita yang akan menjadi pendampingnya kelak, supaya mencari wanita yang akan menjadi istri Lemuel ke depannya. Saat ibunya berkata-kata kepada Lemuel dan menasihati anaknya, bukan memberikan nasihat biasa saja atau sekedar begitu saja, tetapi di dalamnya ketika Ibu Lemuel memberikan nasihat kepada Lemuel disertai dengan hikmat dan bijaksana. Disertai dengan hikmat dan bijaksana. Disertai dengan hikmat Tuhan, di mana nanti anaknya harus mencari wanita yang takut Tuhan, bijaksana, dan seorang yang cakap. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang zaman sekarang ada ibu yang hanya mendorong, menasihati anaknya untuk mencari pasangan hidup yang kaya, yang cantik, takut Tuhan nomor sekian. Tetapi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu belajar dari Ibu Lemuel yang memberikan nasihat kepada anak-anaknya kalau mencari pasangan, kalau mencari seorang istri, haruslah seorang yang takut Tuhan. Haruslah seorang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Haruslah seorang yang bijaksana. Haruslah seorang yang cakep. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebab nasihat seorang ibu sangat penting bagi kehidupan seorang anak. Sebab seorang istri juga sangat berpengaruh terhadap kehidupan berumah tangga, kehidupan dalam membina keluarganya. Begitu juga seorang istri sangat berpengaruh terhadap suaminya. Ada ungkapan mengatakan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan bahwa di balik pria sukses ada wanita hebat di belakangnya. Sekali lagi, di balik seorang pria sukses ada wanita hebat di belakangnya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, meskipun terkadang kita melihat, kita menyaksikan ada istri yang tidak selalu berpengaruh kepada suaminya. Ada istri yang tidak begitu berdampak terhadap keluarga. Ada istri yang tidak begitu berdampak terhadap kehidupan, terhadap lingkungannya. Kenapa ibu-ibu yang dikasihi Tuhan? Karena seorang istri yang egois. Dia tidak takut Tuhan. Dia tidak bijaksana di dalam menjalani kehidupan rumah tangga bersama dengan suaminya, sehingga tidak terlalu pengaruh terhadap suaminya. Ada juga kalau ada uang, abang disayang. Kalau tidak ada uang, abang ditendang. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Ibu Lemuel mengajarkan anaknya supaya mencari istri yang takut Tuhan. Bukan hanya mencari istri yang cantik secara fisik, tetapi satu-satunya adalah carilah istri yang bijaksana, carilah istri yang takut akan Tuhan. Nah, makna istri yang cakep yang ada di dalam Amsal 31 ini adalah seorang istri yang kehidupannya berkenan kepada Tuhan. Seorang istri yang memiliki karakter yang baik, dan itu merupakan karakter yang sesuai dengan kehendak Kristus.
memiliki karakter yang baik, yang dapat disaksikan oleh banyak orang dan sangat berpengaruh bagi suami dan keluarganya. Ini sangat penting sekali ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Nasihat seorang ibu terhadap anaknya untuk mencari istri sangatlah penting bagi anak. Terkadang ada anak yang mencari pasangan hidup tanpa menginginkan nasihat dari orang tuanya. Pada akhirnya akan banyak terjadi masalah-masalah dalam rumah tangga. Apalagi kalau seorang anak mencari istri yang tidak takut Tuhan, tambah lebih parah lagi di dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kita melihat kalau anak selalu pasangan, banyak pasangan muda-mudi sekarang ini baru 3 bulan menikah, cerai. Baru 1 tahun menikah, cerai. Dengan alasan apa? Tidak cocok. Bukan hanya itu saja ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Terkadang di zaman sekarang ini juga ada orang tua yang begitu cuek terhadap anak-anaknya, khususnya di dalam mencari pasangan hidup. Ada orang tua yang tidak mau tahu tentang kehidupan anaknya ketika anaknya itu mau mencari pasangan hidup. Terserah anak kan sudah dewasa. Anak sudah mampu menentukan pilihannya sendiri. Tidak perlu orang tua terlibat. Orang tua takut kalau dia tersinggung. Anaknya itu tersinggung nanti terhadap apa yang dikatakannya. Orang tua merasa yakin akan pilihan anaknya. Orang tua dianggap kuno oleh anak. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai wanita yang telah percaya kepada Kristus, kita sebagai wanita yang beriman, ya, tidak salah kalau kita terlibat dalam kehidupan anak saat anak kita sudah menjadi dewasa, saat anak kita ingin mencari pasangan hidup. Kita tidak salah terlibat sedikit di dalamnya, daripada anak kita nantinya terjerumus di dalam dosa, daripada anak kita nanti ketika dia membina rumah tangganya menjadi rumah tangga yang hancur, Bapak Ibu. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang ibu harus memberi nasihat kepada anak apa yang harus dilakukan oleh anak ketika mencari pasangan hidup. Sebagai seorang ibu harus memberikan nasihat-nasihat yang baik di dalam terang firman Tuhan, di dalam iman kita kepada Tuhan. Saya ambil contoh Bapak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan dalam Alkitab. Misalnya Abraham, ya. Abraham tidak setuju Ishak menikah dengan perempuan Kanaan. Kenapa Abraham tidak setuju kalau Ishak itu menikah dengan perempuan-perempuan Kanaan meskipun perawakan mereka secara jasmani cantik-cantik? Tapi kenapa Abraham tidak setuju? Karena perempuan-perempuan Kanaan bukan perempuan yang takut Tuhan. Perempuan-perempuan Kanaan tidak layak diberikan kepada Ishak yang seorang anak Tuhan yang takut Tuhan. Abraham tidak setuju karena perempuan-perempuan Kanaan bukan penyembah Allah yang benar, tetapi mereka adalah perempuan penyembah berhala. Sehingga ketika Abraham melihat hal demikian, ini tidak cocok untuk anakku. Lebih baik cari yang lain. Nah, akhirnya apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham menyuruh pelayannya ke Haran. Ya, jauh dari Kanaan. Kenapa ibu yang dikasihi Tuhan? Kenapa harus repot-repot ya? Harus suruh pelayannya ke Haran untuk mencari pasangan kepada Ishak. Karena orang-orang atau perempuan Haran itu perempuan yang berkarakter baik. Perempuan yang terkenal sosok yang baik. Perempuan yang menyembah Allah yang benar. Perempuan yang takut Tuhan.
Dan itu yang dikatakan oleh Abraham. Dia mencari pasangan hidup kepada anaknya yang takut akan Tuhan. Supaya ketika mereka membina keluarga kelak, sama-sama punya iman yang benar. Yaitu menyembah Allah yang benar. Bukan menyembah berhala. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, nasihat Ibu Lemuel bagi anaknya itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang ibu. Apalagi anak-anak kita sudah mulai beranjak dewasa atau masih ada yang remaja. Perlu memberikan nasihat-nasihat kepada mereka. Bagaimana harus mencari pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Yang takut akan Tuhan. Yang punya iman yang sama di hadapan Tuhan. Menyembah Allah yang sama. Dan sebagai seorang ibu, mari kita peduli terhadap kehidupan anak-anak kita ke depan. Kita memberikan nasihat dengan penuh hikmat bijaksana kepada mereka. Supaya anak-anak kita boleh menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan seumur hidup mereka. Hati mereka tetap melekat kepada Tuhan. Dan mereka mencari pasangan hidup yang memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita sebagai ibu-ibu untuk senantiasa semangat di dalam menjalani tanggung jawab kita, mendampingi anak-anak kita, menasehati anak-anak kita di dalam terang firman Tuhan. Demikian untuk renungan kita pada sore hari ini. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di sorga, syukur kami panjatkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kalau sore hari ini kami boleh belajar firman Tuhan, pakailah kami Tuhan sebagai seorang ibu untuk bisa menasehati, membimbing anak-anak kami, khususnya di dalam mencari pasangan hidup. Begitu sulitnya Tuhan mendapatkan seorang istri yang ataupun pasangan hidup bagi anak-anak kami sebagai seorang perempuan mencari pasangan hidup yang baik saat ini begitu sulit. Kami memohon kemurahan-Mu memberkati kami supaya kami boleh mengarahkan anak-anak kami dengan baik ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengirim pasangan hidup bagi anak-anak kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau seumur hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.